Jangan lupa like dan komen, subscribe. Kismis JPAF take 1 kamera rolling action. So hello guys, selamat datang kembali di YouTube channel Jeffrey Pardede and Friends. Kali ini kita ada pada konten Kismis alias kisah-kisah misteri. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe videonya, tekan lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel YouTube Jeffrey Pardede and Friends. Nah, kali ini kita sudah kedatangan teman-teman kita yang akan menceritakan beberapa kisah misterinya, ya, yang pernah dialami secara langsung, ya. Secara langsung, dan nanti teman-teman masing-masing akan bercerita, guys, ya. Sekali lagi tetap support channel YouTube Jeffrey Pardede and Friends, ketik komentarnya, kasih masukan juga, ya. Kira-kira konten apa yang berikutnya harus kita buat, kemudian tekan like, comment, share, subscribe juga videonya. Oke, langsung aja ya, kita cerita mulai dari kawan kita, Iki, ya. Nah, kira-kira gimana Ki? Pengalaman misteri apa yang pernah lo alami? Banyak sih, nggak banyak juga maksudnya yang pernah. Waktu itu ini di rumah saya. Ini boleh nyebutin tempat kan ya? Nggak apa-apa lah ya. Gak apa-apa lah. Sebenarnya kalau tempat mah. Iya. Umum. Soalnya takutnya penonton juga kan, kalau yang nonton kan penasaran. Mungkin juga dia langsung pulang itu. Iya juga sih, kalau di rumah kan bingung ya. Apa Ki cerita lo? Ini udah lama nih, baru pindah ke sini ya, ke komplek ini. Baru pindah. Itu baru setahun di sini. Terus Gunawan dulu tuh kerja dan dia pulang tuh selalu sore, dan kalau di SD kan dulu pulang siang ya, jam 12. SD siang itu posisi hari Jumat. Hari Kamis. Itu hari Kamis, Malam Jumat ya? ya malam Jumat itu pulang, itu selalu Bunda tuh nggak ada, pasti di rumah tuh ada saya doang kan. Itu saya biasa pulang sekolah SD, saya di kamar. Jadi kamar saya itu kalau misalnya lagi duduk atau lagi berdiri di kamar, dari sudut mata tuh kelihatan dapur lah, ini dapur. Iya. Saya waktu itu lagi main HP. Nah, sudut mata ini ngarah ke dapur, kan. Waktu itu main HP, tiba-tiba dari belakang, dari teras belakang ke dapur ada yang lewat, cuman nggak jalan, dia melayang, gitu, cepet aja tuh. Itu badannya gede, rambutnya hitam, kotor banget, rambutnya kotor, kayak ada sarang laba-labanya, ada debu gitu lah. Dekil ya rambutnya. Dia lewat sambil senyum, kayak gitu. Buset, Serius. Iki di situ pasti lu ngeliat langsung gitu ya? Iya, pas dia udah masuk ke sini, Iki kaget. Wah, kata Cika, beres kali ya, langsung Iki pergi ke rumah saudara. Udah, itu yang di rumah. Terus yang lain? Yang lain ada Di luar rumah atau di luar yang lebih jauh? Di luar yang lebih jauh. Ini waktu itu saya lagi ke Anyer, ke pantai. Anyer. Lebih tepatnya ke Hotel Marbella, waktu itu tujuan yang sono. Saya waktu itu bawa motor kan, itu siang bolong loh. Saya waktu itu bawa motor, posisinya duhur ya. Duhur, saya paling belakang. Gara-gara saya waktu itu ada yang nelfon, jauh temen saya duluan. Kan itu sebelum Marbella tuh ada pohon gede tuh di samping kiri. Kalau kita arahnya mau ke mana sih? Lurus terus ke Labuan tuh. Iya. Di sebelah kiri saya lagi bawa motor. Pas saya dari jauh emang saya ngeliat tuh ada perempuan pakai kerudung, pakaiannya muslimah lah, pakai kerudung.
ya pakai daster gitu lah pokoknya. Saya ngeliat pas saya jalan kan otomatis ngedeketin si orang itu kan. Saya lihat dia senyum kan sambil ngeliatin saya gitu. Dia senyum mata melotot, cuman mukanya tuh beda, kayak bukan muka manusia. Senyumnya tuh lebar banget sampai sumpah itu sampai sini. Dia senyum gini, matanya matanya tuh pupilnya kecil banget putih, kayak titik gitu. Dia ngeliatin sampai ke ujung. Bener sih ini. Dia ngeliatin gitu udah dari situ. Pas jadi nyampe ke Marbella juga ada sesuatu juga tuh di situ, ada ya diganggu-ganggu kan. Kamarnya tuh di paling bawah, kamar di bawah lah bukan yang tinggal di pojok. Pokoknya temen tuh pada apa? Pada ke pantai, ada yang berenang di kolam kan. Saya tuh di kamar sendiri gara-gara mereka pada ninggalin saya tidur karena capek kan. Mereka tidur, saya capek, saya bangun-bangun teman saya udah nggak ada. Teman saya udah nggak ada. Pas saya mau kamar mandi ya buang air kecil waktu itu. Saya keluar di kamar ada yang duduk, pas saya masuk kamar itu ada yang duduk ini. Terus pas saya buka, saya kira teman saya yang perempuan kan, soalnya itu teman kelas SMA. Saya kira teman saya panggil kan namanya. Kok dia nggak nengok-nengok tuh, tapi dia nengok pelan kayak gitu kan, dia pelan. Pas itu saya tutup pintu, saya lari tuh. Lu nyamperin tuh teman-teman lu yang di luar? Iya, saya cerita aja, ada yang percaya, ada yang enggak. Ada yang bilang juga untung lo nggak disamper kata. Iya, untung lo nggak nyamperin si itu. Emang katanya sih gitu ya. Ya gua tahu juga ya udah kesebut ini namanya ya. Emang di situ juga yang gue tahu emang rada-rada sih. Tapi jujur gue belum pernah ke sana. Ya emang hawanya berbeda kan. Yang bangunan lama ya. Iya. Banyak yang kosong juga. Gue juga belum pernah ke sana. Cuman kalau lewat itu memang ada aura tersendiri sih. Iya emang. Kalau gue rasakan ya. Gitu. Beri juga pengalaman lu ya. Berarti lu tatap muka itu bukan tatap muka sih, artinya lu ngeliat langsung. Iya. Ya, lu ngeliat langsung. Ditampakin pula tuh gengs ya. Iya. Jadi ya kalau gua ada di posisi dia ya kira-kira Kabur juga sih. ya gitulah. Kabur. Berikutnya ya dari pengalaman lu apa? Kalau gua sih tangga gua tuh yang sebelah gua 5 rumah dari gua tuh dia baru nikah kan. Sebenarnya tinggalnya di kebun jahe. Iya. Si pengantin itu. Tapi lagi ke rumah orang tua si cowok. Nah pas itu hari itu ada penebangan pohon itu di salah satu sekolah di dekat komplek gue juga. Oh iya. Nah itu pohonnya udah lama banget sih, emang harusnya emang nggak tahu minta izin dulu apa gimana ya. Pas pengantin itu lewat maghrib itu. Kurang tahu juga sih. Tapi pengantin si ceweknya emang parasnya cantik. Parasnya cantik sama dia lemah. Pas udah sampai rumah orang tua si cowok, itu kemasukan miski gitu. Jangan Ya lu sebut juga tadi lu pakai inisial. Dan di situ susah banget dikeluarinnya sebenarnya, makan banyak caranya. Dari yang orang dulu tuh kayak sapu lidi tuh di kakinya apa-apanya kan, dia kesakitan, emang si itunya kesakitan si miski itu. Nah nggak lama di RT berapa ada yang bisa ngeluarin orang kayak gitu, ada yang bisa ngeluarin. Nah udah gitu berjalan terus ngeluarin. Orang warga-warga situ juga pada ngeliatin sih, anehnya ya, masa orang kesurupan diliatin ya. Jadi tontonan gitu ya. Tapi emang jarang ada kejadian begitu. Nah ada salah satu anak kecil, dia tuh punya kelainan kayak sakit kayak dipencet
badannya aja dia biru gitu. Heeh. Gue punya kayak umuran berapa ya, 5 tahunan atau berapa gitu, Ya. berdiri di depan rumah yang lagi ada proses pengeluaran miskin. Heeh. Dan si anak kecil itu nangis, tiba-tiba nangis. Ditanya sama sebelahnya, kenapa? Itu katanya ditunjukkan, itu katanya di dalam. Kenapa? Katanya itu katanya yang berdiri segala macam. Nah ternyata dikasih tahu sama yang bisa ngeluarin itu, ternyata miskinnya ini ngajak teman-temannya Oh. di satu ruangan itu ada 3 sampai 4 makhluk yang berdiri Banyak di ya? situ, banyak. Nah yang warga situ ketakutan semua kan. Udah pulang, pada disuruh pulang tuh. Udah jangan ini. Nggak lama proses pengeluaran itu lama banget susah keluarnya. Dan si pengantin ceweknya tuh sempet keluar rumah, tapi dijagain sama warga. Itu dalam keadaan sadar nggak si cewek itu? Kagak, masih ada itu. Di dalamnya masih ada si miskinnya. Tapi dia orang masih kenal nih. Enggak, Nah, jadi jalan aja ya. jalan. Nah itu emang disuruh pulang. Heeh. Disuruh pulang, udah pulang sana, nyuruh pulang si miskin itu kan, minta anterin. Nah anterin itu jalan dengan cara jalan itu, jalannya sama seperti kayak nenek-nenek, Padahal dia masih usia masih produktif muda ya. banget. Waduh. Nenek-nenek gimana sih jalan nenek-nenek gitu tuh, Lu ngeliat langsung gitu tapi ya. serem banget, parah sih. Gila. Udah gitu selang udah diantar ya, pokoknya udah keluar juga kan dari si pengantin cewek. Beberapa minggu cerita kan, emang kenal juga kan sama yang pengantin cowoknya. Di rumahnya tuh, di dapurnya masukkan lagi, Buset. balik lagi dia lagi makan kayak kunyit gitu di dapur. Heeh. Tengah malam Heeh. disapa dong, disapa sama merinding gua. Bukan kunyit kali apa tuh yang nenek-nenek itu kan? Iya, kayak nenek. Inang. Kalau bahasa orang Cirebon mah nginang. Ini sumpah gue merinding. Heeh. Iya yang di sini tuh kan yang warna ya oranye coklat gitu kan? Iya nginang. Di dapur, buat nyembur biasanya. di dapur itu lagi Iya. lagi ngegigit-gigit Buset. kan, disapa dong sama Saudaranya. saudaranya, sama adiknya si ini, adiknya tuh temen gua, adiknya si pengantin cewek ini temen gua, dan dia masih tinggal sama si pengantin ceweknya di rumah. Oh. Cerita kan, disapa pas balik badan lagi makan itu Nginang. dengan mata melotot aja gitu. Serem amat. Nah nggak lama itu yang manggil lagi. Nah di sekitar tempat rumah yang di sana Heeh. ada juga yang bisa Heeh. dikeluarin tuh susah, kayak adu kakak. Udah pulang, sempet pulang, sempet keluar maksudnya. Nah itu selang ya seminggu lagi, seminggu depannya lagi masuk lagi dia. Doyan dia ya. Belok Karena si Miske ini Heeh. suka sama pengantin cewek ini karena parasnya cantik. Oh, berarti lu kalau berjodoh sama yang jelek aja kan? Dan dia di pengantin cewek ini lemah. Kan kalau orang yang kuat ininya maksudnya buat dimasukin aja susah ya. Nah itu minggu depan itu kemasukan lagi di ini di kamar temen gua, lagi masuk kamar kan. Nah itu apa sih namanya, lagi tiduran lah sebelah-sebelahan kan. Pas dicolek lagi matanya lagi melotot dia. Buset. Itu nggak keluar, akhirnya dibawa lah ke kota mana gitu, jauh banget ya. Udah tuh sampai pokoknya dibawa kemana gitu ya, dikasih pokoknya dipakuin lah, kata orang ini kan dipakuin lah biar nggak masuk lagi gitu. Nah udah dari situ udah dipakuin pintu rumahnya kan di setiap kamar. Ini Bener. kayak ini rumah yang sono dipaku.
Oh gitu. Tak. Iya, jadi udah dari situ nggak balik lagi sih, dia nggak masuk lagi. Itu prosesnya lama, hampir. Iya, kalau yang gue obrolin kan berminggu-minggu, tapi yang nyatanya mah sebulan 2 bulan ya masuk lagi. Karena si Miski ini suka. Iya, kenapa ya? Kadang gue juga ada temen gue kayak gitu. Ada Dia kayak gitu terus. Temen gue tuh kadang jam 2 dini hari tiba-tiba buang sampah loh. Yang gue bayangin sih jadi adiknya si pengantin cewek ini ya, yang kayak di dapur aja kan pas dipanggil lagi makan itu, lagi ngunyah gitu. Inang. Iya, kalau di posisi gue sih udah. Nah, dia juga kabur manggil orang tuanya gitu. Kemasukan lagi nih gitu. Serem sih itu. Tapi sekarang udah enggak? Udah enggak, alhamdulillahnya. Ya berkat yang dibawa ke luar kota itu sih. Mungkin dia nemuin sesuatu seseorang kali ya. Minta ini. Ya, itulah. Cukup ngeri juga ya geng ceritanya geng ya. Ya, gue sih jujur tadi sempat merinding geng ya. Gue udah ngebayangin tuh kalau si cewek itu dalam keadaan kemasukan gitu kan, dan mata melotot, matanya melotot, melolong gitu kan, gitu kan, punya ala orang tua zaman dulu tuh ngeri juga ya. Makanya kalau nebang pohon itu kan harus gak sembarangan, apalagi pohonnya kan udah berpuluh-puluh tahun kan. Iya. Makanya gue juga bingung tuh sebenarnya yang di Cicerre itu, yang stadion tuh berani juga ternyata ya. Ya mungkin udah minta izin. Padahal itu kan simbol gue. Kalau enggak digantiin tempatnya bisa itu. Simbol ini partai kuning. Oh iya. Terus pernah juga gua ada lagi di komplek gua tuh. Masih sekitar komplek lu ya? Nah, masih cuman yang pertama memang udah nikah, cuman lagi main ke orang tua, pas itu ada pohon nebang. Yang kedua tuh penjaga malam di security lu. Iya, di komplek security komplek lu itu. Penjaga malam. Yang tua apa yang muda nih? Yang tua lah, yang udah lama sebenarnya, yang udah lama di komplek itu, di komplek gua. Soalnya gua juga kan sering bolak-balik. Iya. Nah itu kalau udah malam kan biasa ya ada yang bunyiin yang listrik ya, ting satu. Nah waktu gua lagi ngumpul sama tetangga gua kan di luar. Nah itu jam 2 ada tuh lewat si satpam itu ya, bunyiin ini apa namanya yang listrik itu ya. Pas ngebunyiin, di sana juga di RT bunyi juga. Padahal cuman beda gang doang sih RT-nya, cuman bunyi juga, dan itu ada orangnya. Yang bunyinya juga ada. Jadi dia tuh kayak ada kembaran loh. Padahal satu orang. Temen gua sih yang lihat. Sama ada yang. Jadi sesatpam itu ada dua orang itu. Padahal yang kita lihat satu. Dan teman gua sih yang baru datang itu. Itu semuanya kejadian depan mata kayaknya. Iya. Ya ngeri-ngeri gitulah ceritanya. Terus Babang Bagus gimana? Kalau gua dulu sempet dengar cerita ya, lu ini kan waktu masih sekilas sih, cuman dalam konten bisnis ini ya bisa lah gua kulik, kemudian biar ceritanya lebih jelas lah kira-kira. Nah jadi dulu waktu gua main ke tempat dia orang katanya di gang kompleknya itu ada rumah kosong kan gitu. Gitu. Jadi dia merasakan sesuatu. Jadi ya dia bisa merasakan sesuatu lah. Makanya kita cerita lebih jelas aja biar gue juga tahu nih, karena gue belum dengar cerita lengkapnya. Gimana boy? Ya jadi kan waktu itu
mau pergi ya malam-malam lewat RT 2 tuh juga kebetulan satu komplek ya saya sama Reja. Pas lewat kebetulan juga mungkin saya lagi bengong, tiba-tiba kayak ada kepala nongol, rambutnya pirang, balik lagi nengok ke belakang, ada kosong. Lo RT 2 depan masjid rumahnya. Lo tapi sempat ngeliat itu di mana, di jendela, pintu? Tembok, karena sembari keadaan bawa motor ya, jadi cuma sekitar Lo jam berapa malamnya Gus? masih agak-agak terang sih jam 9. Jam 9-an. Tapi emang kalau di daerah masjid itu emang banyak yang ini sih, kayak muncul kayak gitu. Sering sih emang, waktu gua lewat juga kan itu ya kayak ada yang lagi duduk aja, cuman kan emang biasanya namanya manusia itu ngelihatnya dari ujung mata ya. Iya. Tapi lu waktu itu emang kebetulan gang, karena kan gang komplek lu kan banyak ya, artinya jalan yang sering lu laluin aja gue tahu kan gitu loh. Lu tinggal lurus tanpa harus belok. Tapi kenapa pas momen itu lu harus belok dan lu harus lewat situ? Karena emang jalur situ nggak ada polisi dulu yang Oh, jadi cuma karena nggak ada polisi tidur, jadi itu. Dan lo nggak kepikiran ada sesuatu yang menuntun lo gitu? nggak ada. Tapi emang pas lewat situ memang beberapa udah kosong sih, banyak kosong. Rumah kosong banyak. Itu doang ya di gang itu. Itu doang. Tapi lo nggak merasa kaget, shock atau apa ya namanya, merinding lah gitu tuh? Enggak sih, duluan saya juga kan nggak terlalu yang percaya kan mistis ya. Lo nggak percaya terus sombong amat tuh. Padahal sesuatu yang mistis itu wajib dipercayai, Bro. Saya tidak percaya sih. Mistis itu sebuah penampakan sih. Tapi ketika lo ngeliat itu lo masih sampai sekarang lo nggak kepikiran, gue percaya juga nih sama yang beginian, nggak? Atau masih bimbang, lo masih ada di antara dua itu? Atau lo hanya belum yakin gitu kan? Ya percaya nggak percaya lah, saya bilang. Percaya nggak percaya. Tapi pasti kan lo nggak ngalamin itu satu kali, Bang. Ya, Mungkin untuk melihat sekilas kasat mata baru itu doang. Di apa? Selain Kalau itu untuk sekedar suara atau bayangan sih belum pernah. Belum pernah. Itu doang. Tapi yang kemarin tuh yang di lapangan. apa lagi nih, Jack? Yang di lapangan? Tapi biar ceritanya sih bagus aja nih. Yang di lapangan, kayaknya tongkrongan gue juga nih. Oh iya, udah apaan ya? Tempatnya sih di depan rumahnya Reza. Rumah gua. Oh iya, Biasa gue tahu. Kita suka ngobrol sampai tengah malam. Lagi asik-asik ngobrol, tiba-tiba ada yang lempar, kayak ada yang lempar. Itu buah sawo. Buset. Ya kan belakangnya gede, masa ada sawo? Ya. Ini dari pohon sama posisi tempat duduk kita itu jauh, ada sekitar 10 meter lah. Lemparannya juga jatuh. Jatuhnya kencang suaranya, kayak mau dilempar. Kayak bener-bener dilempar. Itu gua Bagus sama si Jamak, satu lagi temen gua lagi ngobrol. Nah itu di belakang tuh pohon sawo kan. Iya. Itu dari atas banget, yang paling atas tuh numpuknya kenceng, tapi tujuannya ke kita. Jelas itu. Untungnya nggak kena Jamak sih, dikit lagi lah. Beda Ya kalau soalnya. beda. Lemparan kalau Biasanya Lebaran sama jatuh tuh ya. kalau bawa buah gitu biasanya kalong kan, suka bawa buah itu terus jatuh ya pelan lah. Tapi ini yang gua lihat buahnya juga masih mentah. Tapi nggak tahu ya digigit apa gimana. Masih itu. Dan itu kencang lemparannya, bertujuan kita. Gimana sih jaraknya jauh tapi lemparannya gitu kayak dilempar. Waduh. Intinya kayak ngusir lah. Terus setelah kejadian itu kalian bertiga bubar apa masih tetap asik ngobrol kali? Sebenarnya mikir ditimpuk, cuman ya kayak kita positif aja lah kalau tapi ya ngeberaniin diri sih sebenarnya. Tapi ya gitu, serem juga sih kayak
kayak diusir aja, udah lo jangan ngobrol malam-malam gitu, pukul jam 1 jam Tapi 2. di antara kalian bertiga ini ya sebenarnya sih sefrekuensi kan, pikiran sama nih. Itu Gitu kan? udah pasti satu pintu. Cuman kagak ada yang berani ngomong kali ya. Gak ada yang berani. Cuma merasa Dan pada saat ditimpuk ya, nggak ada yang berani nengok ke belakang gitu tiga-tiganya, nggak ada. Jadi gue ditimpuk, udah. Ya gua yang orang pertama gua posisi bertiga. Orang yang pertama gua yang ngelihat timpukannya sih gua tarik kan. Oh sawo masih mentah. Kencang itu jauh dari atas banget, emang itu kan apa ya, gua ngerasa dari atas banget itu, dari itu tinggi kan pohon sawonya ditimpuk gitu tuh. Lo merinding gak waktu itu? Wah gila sih. Lo Dia juga sempat merinding sebenarnya. Masih Wah. sempet merinding. karena si Jama kan orangnya lagi gak datang. Pada kaget sih. Iya, kalau si Jama kan gak bisa gue tanya karena dia lagi gak bisa datang. Jamak aja sempet takut dia juga. Nggak mau ngeliat ya. Nggak ada yang lihat pas ditimpuk itu, nggak ada yang lihat ke belakang. Tapi nggak lama ya dikit-dikit. Oh gitu tinggi juga. Iya. Nggak masuk akal sih. Kalau kalong atau kelawar bawa buah itu ya paling tetap jatuh gitu tuh. Tapi nggak sih kayak motor-motor kan bekas dari buah-buahan itu. Ini kenceng banget. Karena masih sesekali lewat, kalau lewat situ. Ya, cuman itu beda lah. Itu kayak kayak untungnya dikit lagi tuh si Jamak kena palanya jauh dikit lagi. Jauh aja kaget. Jatuhnya tuh jatuh semotor aja ya. Orang sampai motor aja bunyi. Buset, kencang dulu berarti. Iya. Tapi itu mah kan tongkrongan, ya bukan, maksud gua jadi gini geng, gua juga kan sering ke sono ceritanya kan. Ya gua nggak tahu apa kali, apesnya di mereka kali ya, tiap kali gua ke sono memang nggak pernah ngalamin yang aneh-aneh kecuali gua kedinginan. Itu doang sih. Ya, kedinginan juga bisa jadi ada hawa-hawa itu kan udara. Iya, serem juga ya. Nggak tahu. Tapi emang rumah depan gua itu dulunya ada pos ronda di situ. Dari situ pos rondanya, dan rumah itu juga sebenarnya rumah sepi juga, rumah bekas Nenek satu orang itu. Iya, dia sendirian gitu di situ. Sendirian, dan di depan rumahnya itu ada gardu pos ronda gitu. Cuman sepi banget kan di situ. Sering ada yang ngeliat juga, kayak ke belakang juga kayak apa sih yang tadi satpam yang suka keliling malam tuh. Nggak tahu siapa ya, cerita temen gue tuh, dia ini pas manggil satpamnya, pas nengok itu mukanya rata deh. Buset. Serius rata, bener itu. Banyak emang di komplek gue itu. Terus yang prosotan belakang tuh pocong. Makin banyak yang disebutin geng. Tapi yang baik lagi yang ya kalau udah diusir gitu udah nggak suka berarti yang tamu. Astagfirullah. Gua kalau ingat itu, anjing sumpah janganlah, tolong. Jadi gini Ya loh. disebut boy, orang terkenal kan itu tadi. Oh iya. Cuman adalah salah satu tetangga gua. Tetangga gua. Nenek-nenek ya? Nenek. Tetangga gua tapi orang tuanya ibunya lah. Tinggal di rumah tetangga gua. Nah itu nenek-nenek kan. Maghrib ceritanya. Kan depan rumah gua lapangan. Ya. Sebelahnya lagi kan ada rumah. Sebelahnya lagi kebun. Iya. Ya kan? Iya. Kebun. Ada ilalang tinggi gitu kan. Iya. Maghrib ceritanya. Maghrib tuh. Nah keluarganya dari tetangga gue itu ya nyari ibunya itu, ngelihat ibu saya nggak, nggak ada yang nemuin. Nggak taunya ada di kebun itu. Oh. Kebun itu kotak. Iya. Kotak. Iya. Ada di pojokan, Iya. jongkok. Iya. Itu Ketemu jam
maghribnya itu udah gelap banget bro. Oh, Dia- pas raya maghrib. Nggak percaya ya. Nggak ada pencahayaan dan langit juga udah gelap, pokoknya harus udah yang pakai senter nyarinya juga. Ini yang di samping rumah Ari bukan sih? Iya. Oh. Nah itu yang bikin makin seremnya, Heeh. si neneknya itu pakai baju hitam semuanya, Heeh. nggak pakai kerudung, rambutnya putih panjang, dan dia maghrib sendirian di pojokan kebun itu lagi jongkok. Terus ditanya nggak? Diketemuin itu sama pembantunya tetangga gua. So ketemu, nah itu pas dilihat sih kayak pucet gitu sih. Shock kali ya. Nggak tahu Tapi- sih, kayaknya nggak tahu dituntun ke situ atau gimana. Tapi pas yang gua lihat juga, gua kan sempat ngeliat kan pas nemuinnya, kayak gimana sih jubah hitam rambut Iya. panjang kan. Kalau kita lihat kan serem banget. Ngeri juga ya. Ya gue juga pernah sih ada tetangga, bukan tetangga sih ibaratnya, ya agak jauh cuman gue tahu ya, sama orang tua juga yang tiba-tiba ngilang gitu kan. Iya. Dia ketemunya di mana? Ya masih kampung situ juga, cuman kan ngeri juga gitu tuh ya. Ya entah apa yang nuntun dia kan gitu ya. Pasti ada sih kayak gitu, nggak tahu emang udah tua juga kali ya, linglung. Ya. Tapi Iya. ini kejadian maghrib. Iya, kan kalau linglung mah kan biasanya momennya juga kan jam beda ya. Ya, Kan kebetulan sama. jam-jam yang ya yang mungkin sebagai dari kita bisa kita percayai lah. Tapi nggak tahu kenapa tujuannya tuh ke kebun itu. Dan itu di pojok banget lagi jongkok. Kayak nggak tahu jongkok atau duduk. Itu pakai kayak gamis lah, Iya, gamis sih. hitam semua loh. Nenek-nenek gamis. Gila itu kayak ya walaupun nggak kenapa-napa ya maksudnya alhamdulillah. Cuman ngeliatnya pas ditemuin di situ kaget sih. Kesehariannya yang buat jalannya susah ya. Oh, Dibantu pakai alat motor Dia itu roda tiga. setiap jalan, jadi ada dia kan, tetangga gua punya 2 rumah. Nah itu berbeda kan. Iya. Nah kalau setiap jalan si nenek itu, setiap jalan ke rumah satunya, dia menggunakan kursi roda yang kayak listrik gitu ya. Motor ada stangnya. Iya, elektrik gitu Ah, ya. tapi ketika di itu pas ditemuin itu nggak pakai apa Jadi jongkok lagi. posisinya, Jadi dia jalan aja gitu ya. Tanpa kita orang ketahui. nggak ada yang lihat. Pokoknya di situ nggak, kursinya aja masih di rumah bro. Aduh. Dia yang biasanya dia pakai dibantu sama kursi listrik itu. Terus kalau lu gimana Ki? Kalau gue mah kayaknya karena gue kenal lama juga geng sama satu sahabat gue ini. Ya gue sih manggilnya emang dukun ya. Gue sih manggilnya dukun. Gitu karena memang ya gue bingung ya kalau sebagian dari profesinya mungkin. Ya begitu-begitu juga sih. Maksudnya tapi bukan ke yang kayak gitunya banget. Maksudnya apa ya? Ya karena kan dia juga orang kesenian. Dia orang memang pesilat, gimana ya? Pesilat, ya mungkin ada juga kali ya. Kalau gue nggak nyebut mana-mananya dari silat mana gitu ya. Karena gue bersahabat dengan dia aja. Gitu. Lo bisa cerita kali ini boy tentang pengalaman bisnis lo yang lain. Kalau yang karena gua alami sih cuma ini doang. Agak keras gue, agak keras. Cuman sebatas cahaya mungkin. Waktu itu kan balik dari kampus jam 10. Nah yang bikin gua nggak percaya itu ya kondisinya sih lagi nggak ada yang main kembang api gitu. Ada kali gede lah di situ. Lo di mana nih kejadiannya nih? Masih di daerah Serang gitu kan. Gua balik Sebelah mana? Sebelah mana? Nggak apa-apa sebutin tempat mah. Nah, ya dekat-dekat Pampatan lah. Dekat Pampatan berarti. Nah waktu itu gue balik sengaja lah, kata gue pengen muter-muter lah sekalian nyari angin. Nah yang bikin gue kaget itu emang kondisinya bukan malam tahun baru ya, nggak ada tambang api segala macam, cuman nggak sadar itu kok ada cahaya warna hijau turun di tengah kali itu. Gue lihat kanan kiri dan itu sempat gue berhenti sebentar gitu. Kondisi itu jam 9 malam.
kondisi di sana itu emang udah sepi juga sih jauh situ. Gue perhatiin itu kan bentar itu kok nggak hilang gitu si apinya itu, bahkan ketika si saya itu turun tuh pelan, beda sama api ya. Kalau api tuh kalau misalkan pas sudah meledak langsung hilang, ini enggak. Dan itu hilang ketika udah mau ke ke permukaan air, dan itu warna hijau. Nah yang kedua ada ke terowongan itu, di situ terowongan yang mau ke Kasmen. Oh iya. Daerah situ adanya sebelah kiri, situ kan ada persawahan dan itu empang. Nah Ya. kondisi balik dari kampus sama juga waktu itu jam 10-an. Kondisi jalan raya lah, gimana sih ya, jam segitu masih dibilang rame sih enggak gitu kan. Nah balik tuh ceritanya, cuman yang bedanya itu yang gue temuin ini warnanya merah. Entah ya gitu, entah itu berbentuk benda kah atau misalkan berbentuk apa, ya gue kurang tahu. Yang pasti kejadian itu salah 1 minggu dari yang cahaya yang hijau itu. Dan itu cuman bedanya warna merah. Sampai gue bilang gini, kalau gue bisa gitu kan, kalau gue bisa pengen gue apa ya, bukan gue tarik sih, pengen tahu aja gitu kan maksudnya apa gitu dan siapa itu aja. Itulah ya mungkin itu cerita gue lah gitu, yang sampai sekarang gue tanda tanya besar percaya apakah itu. Jadi masih kepikiran lu? Masih berarti kepikiran sekarang ya? itu, masih kepikiran. Nah, tahun berapa tuh ngalamin itu Di? Ya sekitar 2018-an lah. 2018-an. Udah lama ya? Terus Iya. kalau yang baru-baru ini lu ngalamin apa? Ya kira-kira 1 bulan terakhir lah. Intinya gue nggak mau Nggak mau ketemu kayak gitu lah karena capek Iya ya. gitu. Iya masa mau tiap hari kita ngadepin yang kayak gitu juga ngeri ya. Ngeri banget. Tapi kan pasti biasanya sih ya kalau gue cerita apalagi sama temen ya spontan sih ya. Biasanya kan ngobrol cuma ketawa-ketawa gitu kan ya. Ya tiba-tiba tutup aja kan gitu. Tiba-tiba obrolan melenceng jadi kayak mistis-mistis kan ya pasti sekali emang paling enggak orang ngalamin itu. Itu ya. Ya buktinya dari teman-teman semua termasuk gue sendiri juga punya kan gitu ya. Ya bagi gue cukup ya agak sedikit menantang lah ya kira-kira. Nah satu lagi gua ada cerita. Apa nih? Waktu adik gua itu lewat Kaujon jembatan, Ya, sebelahnya kan ada kuburan ya, Sebelum jembatan. iya sebelum jembatan. Tapi adik gua dari Kaujon ke arah mau ke Benggala. Di depan kuburan itu kan ada polisi tidur. Iya betul. Ya kan? Betul gue tahu. Adik gue sendiri lewat situ lagi sore, lagi tenang, lewat situ pas jagungan mati motor. Mogok kali. Adik gue tuh sempat mikir kayak abis akil lah apa gimana ya. Akhirnya mentok-mentok nelpon gue, motor mati. Padahal ini apa sih tadi dibawa keluar tuh masih aman. Untungnya, bukan untungnya sih, bapak gue punya cerita selama touring kayak gitu. Coba kata bapak gue, Tuntun. itu dituntun dulu. Iya gue tahu. Dituntun dulu Gua cerita dari polisi tidur itu sampai ngelewatin polisi. Polisi apa namanya? Pokoknya Sorry gue boy, 100 meter dari polisi tidur itu didorong dulu. Nah baru dinyalain. ya benar. Nah itu gue ngasih infonya itu nggak lewat telepon sih. Gue kesana ke lokasi tempat adik gue. Iya. Pas gue ketemu sama adik gue, dorong motornya, kan. Coba nyalain, bener nyala. Iya, gue juga tahu tuh cerita itu dari Nah beberapa kata orang. bapak gue emang di setiap rujukan kayak gitu ada namanya penunggu, kayak sebenarnya kayak anak kecil kalau Katanya bukan macam gitu.
Kalau itu di depan kuburan kan kayak yang di Kaujon itu jembatan itu. Cuman kata bapak saya di setiap kuburan itu ada orang-orang kayak makhluk-makhluk kayak gitu. Dan dia lagi main sebenarnya. Makanya ngejailinnya itu dengan ya kayak tadi mati di Tapi motor. gue juga kadang sering malam-malam situ kalau dulu balik bawa motor ya alhamdulillah sih gue nggak pernah Ya ini yang mungkinnya aneh-aneh ya. ya mungkin pas adik gua lewat situ ya mereka merasa terganggu kali. Dan itu sebenarnya api masih bagus, bensin masih banyak gitu kan. Tapi dengan faktanya itu didorong dari polisi tidur itu didorong 100 meter ke Lewatin depan. kuburan lah ya. Bukan kuburan doang, pokoknya dari tempat polisi tidur aja didorong itu benar faktanya. Iya. Dan dinyalain nyala. Iya, gue juga pernah soalnya ada lah beberapa orang. Jadi juga pernah ngalamin kayak gitu. Iya. Jadi sendiri. Ini saya ceritain ya. Boleh. Ke daerah boleh ya nyebut daerah. Boleh lah. Daerah Nanjakanes. Di mana tuh? Gue juga udah tahu. Di mana? Hah? Catakan. Oh, Tatakan. Kita waktu itu ke Patimun kan sih. Lurus aja terus. Jangan ya. Lurus lagi di situ kan rawa-rawa ya. Rawa-rawa ladang kosong. Posisi saya sama sepupu saya Doni. Ya. Sama Doni. Nah Doni itu boncengan sama sepupu saya juga yang cewek. Tapi panas ini ya. Padahal lagi kipas. Iya, kipas tuh. Iya. Jadi pengen gue ngomong sih. Lanjutin aja. Terus saya tuh ditelepon sama Bunda, nanya saya di mana. Nah, Doni itu bilang, kenapa? Udah duluan. Gitu. Saya posisi waktu itu motor saya knalpotnya racing kan, racing. Saya selesai nelfon, saya kejar Doni kan. Saya waktu itu ngebut kan, ngebut. Saya waktu itu ngebut. Doni itu udah kelihatan di depan, udah kelihatan. Habis itu saya tiba-tiba motor saya mati. Terus apa cerita? Lagi lah. Oh, lanjut. Tiba-tiba motor saya mati kan. Mati, kata saya kenapa ini bensin habis. Perasaan saya udah isi bensin sebelum pergi gitu ya. Itu mau ke rumah saya itu. Tapi lu bener kan udah isi bensin? Udah isi bensin, motor tuh nggak ada apa-apa. Fit lah ya, fit. Iya, Kondisi. sehat lah motor tuh, kondisi sehat. Motor mati. Jadi saya emang nggak langsung tertuju kayak ini. Nggak ini kecil motor kenapa? Gak lama Doni tuh ninggalin saya Kang. Itu gelap banget, sumpah gelap. Emang kampung tuh kelihatan ya, cuman posisinya gelap banget di tengah-tengah, nggak tahu di mana, kanan kiri hutan, rawa-rawa, pohon gede. Kata saya, emang nggak ada rasa takut sama sekali, bukannya sosokan ya, tapi saya fokus sama motor ini. Motor kenapa? Terus akhirnya Doni nelfon saya, di mana? Motor mati. Doni marah. Makanya jangan bawa motor, jangan ngebut, didorong katanya. Dorong sama saya, dorong itu jauh sampai ke kampung. Pas saya udah di kampung, saya telepon Doni. Saya bilang, saya udah di kampung, nyamperin. Coba diselah motornya, kalau nggak di starter. Saya starter, nyala. Dan sebelumnya pas di hutan itu, pas mati tiba-tiba, saya selah, saya segala macam nggak nyala-nyala. Ya itu sama lah ceritanya sama kamu aja. Jadi banyak. 12 lah ya. Sama yang waktu ayah saya juga kan suka touring-touring kan sama pabriknya gitu di daerah Sukabumi itu gimana. Itu ya biasa sering malam sih emang temennya jatuh. Pas ketika jatuh ditanya kenapa, kayak ada lubang. Pas dilihat nggak ada. Adalah warga, Pak, pasti ngeliat lubang ya? Iya, tadi saya jatuh ngeliat lubang. Ternyata banyak kejadian di situ. Jadi sebenarnya lubangnya nggak ada, tapi dia jatuh kayak ngeliat lubang. Menghindar, seolah menghindar. Lubangnya nggak ada lubangnya. Itu pengalaman juga tuh berarti kayak ini teman gua yang serumah. Waktu di daerah sana tuh Keragilan sana tuh yang mau ke arah Bogor, Rangkas Bitung. Itu kan ya susah sih di orang mah pas waya ada juga gentayangan.
Iya makanya kalau lewat-lewat yang kita nggak tahu daerahnya, ya kalau sebisa mungkin sopan lah. Iya. Kalau nggak pelan kita klakson. Nah posisinya itu emang nggak klakson. Kalau nggak iya. kita numpang lewat. Iya. Kalau bisa seperti itu. Lu di daerah mana tak-takan sono berarti kan lu ke arah Gunung Sari kan ya? Iya, Iya. yang bisa tembus Gunung Sari, Anyar gitu kan. kanan Gunung Sari, kiri katakan tembus Brimo. Iya, gua waktu itu juga lewat sono sih, cuman waktu itu gua lagi sama si Reni, ada Gus kampus kelas itu kan lagi liburan mau pada ke Anyar sorry Labuan waktu itu gua sama si Reni memang gitu kan. Ya memang sengaja, jadi yang lalu pada berangkat gue sama si Reni ya mau terakhir aja gitu tuh datangnya. Dan memang perjalanan tuh kayak maghrib boy, serem banget sih memang. Kalau gue sih jujur gue sih bersyukur satu gue berdua gitu kan. Emang tadinya konvoy berdua sama si kakek gitu kan, sama si kakek. Ya orang di depan pakai KLX, gue pakai apa, gue motor apa lupa ya. Jadi ya tau lah KLX dan si kakek kalau bawa motor kayak gimana kan gitu. Dan gue juga sengaja, gue lambat aja biar ya orang nyampe sana juga acaranya kan masih nyantai gitu tuh. Ya udah gue lambatin aja. Sepanjang perjalanan ya memang gue sih sebenarnya lebih khawatir sama si Reni. Cuman kalau apa ya? Kalau si Reni mah dia sebenarnya nggak pernah gitu kan ngalamin hal, bukan nggak pernah. Dia ya memang sempat cerita kalau kadang malam suka dengar suara gamelan dari rumahnya gitu kan. Tapi kalau untuk yang melihat langsung dia nggak pernah. Cuman ya gue agak khawatir aja tuh selama perjalanan karena maghrib gelap, lu tahu sendiri lah tahun 2000 berapa 16 15 itu kan ya daerah Gunung Sari gelapnya kayak apa kan. Sepi lah ya. Ada lampu juga kadang nggak hidup gitu kan, lampu penerangan. Gue sebenarnya lebih khawatir sama si Randy gitu. Jadi sepanjang jalan gue ajak ngobrol aja tuh kan gitu ya. Tapi nyampe juga itu ya. Gue sebenarnya lebih khawatir si Randy. Tapi kalau gue sendiri juga gue takut, gue lebih ngebut. Tapi gue percaya gue kayak di beberapa tempat kayak jembatan, kemudian di ya adalah kayak mungkin tempatnya dianggap keramat, gue ting kan gitu. Karena sering banget tuh kalau dulu gue pas selesai ngelatih itu kan pulang tuh, kalau gue kan suka selalu lewat sini nih, lewat belakang sini kan, karena gue nggak suka kemacetan kan. Gue tuh kalau perjalanan nggak suka berhenti lampu merah kayak gitu kan. Gue selalu pesen ojek online tuh gitu kan, dia selalu tin gitu kan. Pokoknya kalau lewatin jembatan yang di situ tuh di belakang selalu ngelaksonin. Ya, gue setelah tahu mitosnya ya gue tanya, ngelaksonin siapa om gitu kan. Ya adalah ceritanya kan kalau kata orang tua zaman dulu ya. Jadi memang di beberapa tempat ya gue sih penunggunya. Gue sih meyakini bro. Meyakini ya. Gue meyakini, tapi bukan berarti gue percaya 100% nggak ada kekuatan yang lebih hebat ya. Walaupun kita nggak tahu keberadaannya, cuman kita kayak menghormati aja. Ya gue sih lebih percaya kekuatan Tuhan kan gitu ya. Ya kita ya bagi gue sih mereka juga makhluk ya, makhluk hidup kan, makhluk. Cuma beda alam itu ya. Begitulah cerita masing-masing dari kita orang. Tapi ya gue ngobrol sedikit nggak apa-apa lah ya. Ya kalian orang kan sering nih main ke tempat ini ya. Ya mungkin kalau si Reza kan hitungannya kira-kira baru 1 bulan lah ya gitu kan. Kalau 1 bulan sering main ke sini gitu kan, atau bagus sendiri. Ya lu kan pernah Gus mungkin, atau Reza sendiri, atau Mugi lah, atau Iki. Kalau Iki kan karena dekat juga rumahnya ya, udah ngalamin mungkin. Nah, ada nggak pernah ngerasain sesuatu yang aneh di sini nih? Tadi sih gua pas gua lagi cerita ya, kayak di kamar lu tuh kayak ada yang tidur. Bener goblok, jelas aja sih kayak ada yang tidur. Makanya gua tadi agak ngeliat gitu. Terus sama ini nih ngeganggu banget nih pandangan gua ke arah sana. Soalnya ada kaca. Cermin. Kayak ada yang ngeliatin aja. Cuman pas gua lihat gini lagi nggak lihat sih, coba kayak gitu kan rasa ya. Iya. Hingga kayak
rasa aja sih, insting, Iya, insting. suges. Ya apa mungkin kali kita lagi ngehoror kali ya? Ya, Iya sih. sebenarnya kita juga kan tag kedua kan ini ya. Yang kedua Dibocorin gak sih? nggak Bocoran apa-apa. yang bawah. Tag pertama yang tadi kan Gangguan. gimana tuh, Dok? Ya gitulah tiba-tiba mati. Lihat itu semua gitu ya. Tahu baru mulai juga udah ada. Iya, jadi HP baterai HP kan sebenarnya masih full ya, cuma pas kita cerita horor kok mati sendiri ya kameranya. Padahal Lebih kan distract gitu. Iya. juga Memorinya penuh kali ya? mungkin positifnya begitu, cuma tadi dicek lagi kan emang HP-nya memorinya masih aman. Iya. Nah, Itu lihat semua gitu. Lihat semua gitu. sebenarnya Mugi juga sebenarnya bisa melihat sih. Coba aja tanya nih. Kita interogasi aja langsung. Soalnya dari tadi matanya udah merah. Merah. Merah apa jelalatan? Iya. Kayaknya ngerasa rokok gue. Ya sebenarnya pas Matanya merah, gigi tadi si kuning. Reza Oh, cerita iya, juga pucet. kayak Bentar ya, lu agak kesini kayak gitu lu. Iya dari tadi kenapa Geser, sih geser, geser, geser. kayak nggak nyaman Lu, gitu gitu. gue kayak enak di sini. Kamera segitu. Ininya. Lu agak kesini biar cerita lu enak ya. Nah nanti teman-teman bisa komentar tuh ya tentang pengalaman kalian. Jadi Enggak, ini rasanya benar-benar kan ini tag kedua kita nggak direkayasa. Nggak, Jadi nggak, tag nggak. pertama itu ada problem sih. Beneran. ya, Lu agak geser mungkin, agak geser di sini ya. Kalau gue yang geser ntar gue keluar kamera. Nanti mungkin ditayangin kayak yang 7 menit tadi itu yang pertama. Gak usah, gak usah, boy. Soalnya yang gak enak juga kan kalau ditayangin. Mungkin makhluk yang daerah sininya kurang nyaman. Nah orang tag kedua aja udah mulai tuh lihat tuh si Muginya nggak mau geser dari tadi. Iya. Silakan. Apa Mugi? sebenarnya ya gue mah gimana ya jelasin ya. Jadi gini, pas Reza udah awal cerita tuh kan, terus nyampe Yang cerita pertama gua tuh ya. pertama, cuman gue nggak mau fokus di belakang aja, makanya gue pengen Jendela kan, sebenarnya Iya. jendela yang ada kaca itu. Nah, yang nggak sengaja gitu ya, entah bener entah enggak gitu. Gua berdua tuh. Silakan lanjut. Si Rejo udah mulai merasa ketakutan soalnya. Kita nggak tahu besok dia masih mau berani nggak ke sini. Sebenarnya ada kelebatan tadi. Wow. Kelebatan itu apa bahasa ini ya? Selewat. Selewat. Ya, biar penonton juga tahu. Selewat putih dari kanan ke kiri gitu kan. Sebenarnya emang gua ngebelakang si Trisno ya ada maksud juga gitu. Oh. Lebih baik gua diem, maksud diem. Gua di sini gua nggak mau ngapa-ngapain gitu kan. Gua hanya sekedar cerita dan cerita. Gak ada Bukan pasti dan tujuannya. nggak ada musik segala macem gitu kan. Nah terus sampai tadi dan nyampe detik ini pun hawanya ngelotok. Hawanya ngelotok. Ngelotok Walaupun apa? kita ngerokok Ini, gitu ya, panas. gitu kan. Ada kipas angin Bang. Iya. Kipas angin. Kencang. Cuman hawanya panas. Bisa bilang kipas angin dibilang aja AC. Entah mungkin udah duduk bareng di sini, mungkin ada yang duduk di situ, ada yang di sini ataupun di kamar gitu kan. Tuh. Makanya dari tadi gue juga di samping Sutetno aja, gue nggak mau ngadep sana gitu kan. Supaya pandangan lo nggak tertuju ke sana, Iya. jadi lo membelakangi gue gitu ya. Ya soalnya dari tadi gue juga gitu loh. Tadi gua mah kamar sih, ya, ada yang tiduran, cuman gue lihat nggak ada. Cuman pandang di ujung mata gua kaca, Iya. tertuju ke sana udah beberapa kali. Berarti lu juga jadi orang yang sensitif ya? Karena gua Mungkin sering ya, kayak cuman gitu. gua lebih kayak pasti nengok, oh nggak ada. Oh gua Kayak gimana? nggak ada gitu tuh. Kayak ada yang ngeliat. Iya, gue juga sering tuh kayak gitu tuh. Kadang termasuk rumah gue tuh kalau gue balik kampung tuh ya. Jadi ketika walaupun ada orang gitu kan, ada adik gue gitu kan. Ya kalau mak gue kan lebih sering ke musola gitu kan ya. Jadi ya di rumah tuh adik kadang kalau gue di dapur nguprak gitu ngapain ya. Gue kadang bantuin masak atau kadang gue lagi beresin
dapur gitu ya berasa aja kayak ada yang lewat di ruang tengah gitu kan. Kalau di rumah sering rumah gue tuh ada itu sebenarnya. Enggak, emang gue juga udah ngerasain ya. Enggak, ini mah yang di dalam enggak ada. Iya, gue juga udah bisa ngerasain dari luar gitu tuh. Makanya sebenarnya emang lebih enjoy ngobrolnya di luar. Wah, iya sih. Gitu. Pas ini loh di dalam rumah gue tuh, gue lagi depan komputer. Ibu gue lagi kamar. Nah, jarak dari komputer tuh sama kamar deket lah. Pintunya kebuka, ibu gue lagi tiduran. Terus nggak tahu kenapa gue lagi lihat komputer gitu kan, lagi lihat komputer. Di belakang tuh ada yang ngeliatin, gue berdiri. Buset. Itu lu ngeliat dari layar itu? Enggak. Gue kayak ngerasa ya dari ujung mata, balik lagi ke ujung mata ya. Cuman koneknya tuh ya, ibu gue juga ini ngerasain pada waktu yang sama. Kayak yang memperhatikan. Kayak enggak, malah ibu gue ngeliatnya ada yang nongol. Udah. Kayak makanya ibu gue manggil gini, kenapa Ja? Gue lagi main komputer. Gue langsung ngeliat kan ibu gue. Apa orang lagi main komputer kata gue. Lah tadi kamu nengok. Lah orang enggak. Nah itu pas gue lagi ngebayangin ada yang berdiri dan ibu gue ngeliat yang sosok yang lagi nongol, bayangan gitu. Kayak ibu gue nyaut, ada apa ngeliatin gitu. Pas gue ini kenapa? Kamu tadi ngeliat nongol? Enggak, main komputer. Tadi juga sama sih, dia juga ada yang langsung kan cerita, connect. Kalau gue ya selama Terus sering tuh di dalam rumah gue kayak di kamar mandi juga kan kayak pintu juga tutup, cuman ada satu kotak di mana kayak kaca tuh semar-semar gitu tuh. Iya. Nah itu gue kalau mandi tuh ada aja yang ngeliat kayak bayangan hitam. Sama waktu gue tuh di ruang tamu tuh ya, lagi tiduran biasa lah. Ruang tamu gue kan di depan tuh dekat jalan depan rumah gue. Dan gak tau kenapa jam 2 jam 3 kalau nggak salah. Karena bulu gue ngangkat semua. Ngedenger gue suara cewek ketawa jadi kan lo tau kan ya mobil gue diparkirin depan rumah. Iya. Nah itu kayaknya di depan mobil gue, kalau nggak di sampingnya ada yang ketawa. Itu kerasa banget. Beda gue kalau pakai feeling kan gitu kan. Cuman ini langsung kayak bus gitu, naik gitu tuh kayak beda banget. Dan gue juga takut sebenarnya. Cuman gue ngeberaniin dirinya kayak teriak-teriak kayak nyanyi-nyanyi aja gitu. Siapa sih gue gituin kan. Malah gue sempet kayak nengok ke hordeng kan lihat ke jalan kayak ada sesuatu enggak? Dikit-dikit gitu gua. Pas gua nengok, aman gitu. Cuman itu jelas banget cewek ketawa. Jam 2 jam 3 itu. Dan pada saat itu udah rasa semua tuh ini gua kayak gimana sih? Merindingnya beda. Iya, betul. Iya. Gua kalau udah ngerasa kayak gitu, wah ada nih. Ada nih. Itu rumah lo ya? Rumah gua banyak nih, sumpah. Enggak, emang gue juga udah ngerasain. Soalnya yang pertama tadinya kan dulu tanah itu kan kosong, pokoknya ya rumah gitu kan. Nah yang tempatin pertama tuh bapak gua, orang tua gua di situ. Jadi orang yang paling pertama mungkin bapak gua. Tahu lah. Cerita ya horor di rumah sendiri. Tapi ya tetap aman sih. Mati baik. Mati ya? Mati. Enggak. Oh. Kameranya jalan. Lampunya mati dulu. Iya. Nah, kalau di rumah lu Gus, gimana? Udah ada. Masih nyala ya? Masih. Gasnya mati. Iya, tapi masih jalan. Terus Smoothie tuh kasih main kan gimana mu? Rumah lu dulu ngaco. Lu belokin. Emang suka cari aman ya orang. Emang kan gua pantek sahabat Di lu satu ini. rumah lu tuh ada yang tingkat ya? Hah? Suka ada itu nggak sih? Apa yang tingkat? Oh, kalau gua kalau main di sono ya, Kacanya mata itu gua depan ini kan? iya, Kenapa? mata gua selalu tertuju tuh ke situ. Lu sering tuh yang ngeliatnya? jendela bawah sama atas. Wah itu mah emang ada yang tinggal di situ. Iya, gua tahu Gus. Cuman
orang. Iya, Enggak. gue tahu Gus. Bentar, ada orang tapi ada juga waktu dulu ya, waktu gue zaman SMP ya, waktu main kayak polisian tuh dulu mah kan masih main polisi. Kejar-kejaran. Itu ada yang ngeliatin di kaca itu no, ada yang ngeliatin keluar gitu. Emang ada tetangga gua cowok lah yang di situ. Cuman ini beda, kayak ngebuka orang ngeliatin gitu. Tapi itu malam, bukan bu, gua yakin banyak kok yang lihat, tapi bukan si itu, bukan. Sampai sekarang tuh. Sekarang udah enggak. Enggak, cuman kalau Cuman- kalau gue main suka tertuju ke situ mata gua. Iya. Sering gua, karena kan gue Aduh. juga nongkrong sampai jam Enggak, tapi 1. itu dulu ya dulu. Iya. Kalau sekarang udah enggak. Cuman Karena rame memang kali ya? kalau lo ke situ ya mungkin kalau hawa-hawanya masih ada. Iya. Rumah lu Gus. Enggak, gue tuh sebenarnya kalau boleh jujur rumah lu juga emang ada Gus. Terus setiap cerita apa di daerah gua udah kayak set anjing. Gitu oke. Tadi jangan tolong jangan dimasukin. Lupa dulu. Enggak, kalau dulu masih bagus. Masih mungkin. Sekarang masih ada tuh. Enggak ada. Udah nggak ada, cuman dulu sering nampakin. Sebenarnya selama gue nongkrong sama lu ya di lapangan itu, gue pengen nanya, cuman gue gak mau gitu loh. Gua bercerita. Heeh. Kalau di rumah si bagus mah gua ininya di setiap sudutnya. Di setiap sudutnya. Maksudnya walaupun rumah gua depan lapangan bulu tangkis kayak terang-terang itu, cuman sebelum jadi kayak gitu serem sih. Iya. Ada pos ronda tadi, cuma sekarang udah nggak ada. Terus rumah yang sebelah gua kosong. Tapi di rumah lu tuh belakang ada rumah juga kan nempel kan komplek kayak tempat gua ini kan. Ada nempel. Iya. Rumahan. Cuma karena udah rame juga kan. Tapi kalau akan ke rumah saya gimana? Rumah lu juga sebenarnya di belakang sih, Ki. Belakang. Mana depan? Enggak, belakang. Tapi- Depan enggak. Tapi lebih ininya sih, kalau saya nggak nyadar ya, kalau saya tuh nggak depan. Biasa tuh bunda mah emang suka bangun subuh, kebangun gitu, mulai kecil. Dia setiap pagi selalu nanya, ini udah nggak kejadian lagi sih, udah lama. Dia selalu nanya, itu semalam yang gedor-gedor jendela siapa? Gitu. Saya mikir biasa, oh kalau nggak aktris, kalau nggak temen gitu. Biasa kan ngebangunin saya. Tapi kok jam 3, jam 4 gitu. Kurang kerjaan amat membangunin lu. Kalau jam segitu emang Iya jam-jamnya itu, jam 4 jam itu pada manggil keluar itu. jam 3 Iya Jadi lu segitu ngalamin tuh rumah lu itu ini yang ya? Iya, dan benar mengganggu. iya selalu mikirnya itu temen. keluarga. Ini gua mau kalau di tempat dia nih di belakangnya ini. Iya. Di belakangnya, makanya gua kalau agak malam nongkrongnya di belakang tuh agak ripuh. Cuman ya bingung sih, rumah dia tuh nggak bisa dibuat tongkrongan. Tapi maksud gue dilihat juga sih sama si Mugi. Apa nih? Cerita si Mugi nongkrong ngeliatin jendela itu. Gua juga kan. Maksudnya gue emang ada cerita lama gitu, suka nampakin. Cuman untuk sekarang mah enggak. Tapi itu nggak pernah ditempatin ya, yang di atas itu ya. Ditempatin ada cowok, ada tetangga gua udah lebih tua dari gua. 30-an lah. Cuman apa sih kayak ya beda lah kak, banyak ngeliat juga. Maksudnya ya karena lo nggak pernah ini, nggak pernah main kalau nggak pernah main. Kalau si bagus mah ini apa main aman mulu. Itu kalau di si bagus itu kamar mandinya ada 2 ya? 2. Nah itu ada ruangan kecil itu apa tuh? Gudang. Terus apa ya? Lebih nggak enak di situ malah. Karena lembab, gelap. Iya kan gua waktu Banyak sarang apa-apa. enggak juga sih, cuman maksud gua kalau waktu itu kan pernah tuh diarahin lu kamar mandi sini aja tuh, yang satu udah dipakai. Itu kan waktu dulu itu Gus, zaman-zamannya penjajahan. Itu kan, kata gua, lumayan sih kata gua kan. Cuman ya memang enggak keras. Apa ya, auranya beda, tapi ya aman sih. Tapi kalau depan rumah, di garasi deh, di garasi saya enggak. Enggak ada. Cuman kalau bisa lampunya lebih terang aja sih. Tapi kalau saya sih lebih ngalaminnya di garasi, di depan lah, di garasi depan. Kemarin
nggak tahu kucing atau enggak ya, dia tuh kayak Ngendus. gitu. Cuman gede banget suaranya lagi ngerokok gitu. Kontrol begitu tuh. Itu Iki sampai Iki kan kucing kalau digertak kalau nggak dia langsung kabur kan. Iki gertak atau digebrak mobil kan, itu masih diundus. Gitu. Sama ini kalau di garasi itu dua sama motor yang ini yang rusak, yang Iya. Vino. Itu kan ditutupin sarung ya, ditutupin sarung. Itu emang biasa tuh di joknya itu kucing masuk ke situ apa nyakar-nyakarin jok. Ini Iki mikirnya kayak gerasak kusuk Iki lihat aja kucing kali. Emang posisi sama teman, ada teman itu jam 12 pokoknya malam lah. Itu pas Iki perhatiin lagi itu bukan kucing kata teman kan. Perhatiin lagi ya gimana sih, kayak kain deh, kain ditarik tuh kan pasti kayak gini ya. Iya. Pas Iki nengok pas banget itu kebuka semua, kayak ada yang narik dari bawah. Jadi belum lihat belum itu ada hewan. Pas Iki lihat kolong mobil sekarang nggak ada kucing, nggak ada tikus atau apa, nggak ada. Apa tuh Gus? Lu berusaha menyenangkan diri lu apa gimana? Kita lagi cerita. Hanya nih masalahnya tumben di belakang ada lampunya, biasanya enggak. Yang bener dulu ada lampunya boy. Enggak ada. Enggak ada. Terus apa ini yang pakai? Sulit nah. Pas terus juga ada. Enggak, Dulu bukan yang enggak suka dinyalain, yang di belakang. Mana ini? Itu belakang. Udah ini. Iya. Oh, bukan bang gua. Iya nyala itu nyala. Oke guys, itu aja Dulu ceritanya. memang gelap sih ya. Oh iya, kemarin Iya juga kan? gelap. Kan masih ada yang kunci. Ada Oh, masih ada. Iya udah panas ambil boy. musikan gitu. Udah panas udah nggak enak si muginya juga udah nggak enak. Lupa dulu masih ada satu cerita lagi. Konten berikutnya aja. Ada. Ini saksinya lu. Konten berikutnya Satu aja. rumah. Ada. Oh iya. Enak orangnya diseret kayaknya di sini. Seret nih, lagi tidur nggak Jangan tahu. boy konten Cuman berikutnya karena aja. durasi, boy. Bukan, udah panas. Durasi. Ya, udahlah. Iya, keadaannya juga udah panas. Udah panas. Nah ya berarti ya. Gimana? Tuh orangnya ketawa lagi di belakang tuh. Anjir. Iya iya karena ini kejadiannya itu pas habis ada lulu padi sebenarnya. Udahlah. Nanti selesaiin aja kita orang cerita. Oke itu aja gengs. Mungkin part 2 ya nggak sih? Ada. Tapi kayaknya harus pindah tempat deh. Di mana? Nenda aja kita nenda. Gua lebih kayak berani sih. Di luar. Outdoor. Lebih berani juga. Kalau nggak rumah kosong depan tuh. Jangan. Di atas. Ya enggak, maksud gua pindah aja bukan yang ke situ ya. Kemana? Ke depan sih. Kemana? Ke belakang. Nanti part 2 ini. Nyamuk kalau Enggak. belakang kita sedia ini nyamuk. Enggak ada. Pokoknya nyamuk. Enggak ada. Tadi gua pertama nawarin belakang. Iya pinggun aja. Nanti part 2. Udah ya. Oke guys, itu ya. Kayaknya Cerita. kalau Lipat dulu. Iya Lalu Bu. Enggak part 2 kan. seru ya belakang itu. Part 2. Udah kakinya udah goyang-goyang tuh dia tuh. Ngodein aja si Kampang ini. Terima kasih gengs. Ya mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Yang pasti apa yang kita ceritakan, kemudian apa yang kita kontenkan juga ya pada malam hari ini semuanya tanpa settingan dan memang berdasarkan pengalaman pribadi yang dialami, gitu kan, tidak dilebih-lebihkan, ya memang begitu adanya, betul kan ya? Iya. Ini mulai terasa lagi cuy. Ini mah mau ditutup ya. Itu aja gengs, terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share videonya. Jangan lupa juga tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video YouTube channel Jeffrey Pardede and Friends. Terima kasih. See you next time. Bye bye.